ada gium ya, tanda kutip seperti ini. Kita daripada kita lapor ke polisi, mending lapor ke medsos gitu ya. Viral dulu. Jadi baru ada tindakan keadilan. Persoalan hukum di Indonesia ini untuk mendapat jalan keadilan itu mesti harus viral dulu gitu. Dapat respon publik dulu gitu ya. Diperhatikan lah oleh masyarakat. Penegak hukum itu dikata-katain dulu sama netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Hari ini kami dalam kesempatan yang pertama kali ini dari Polhukam dengan program jaringan, jelajah, dan diskusi ringan. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman semua, kami sedang bersama dengan sosok perempuan yang menahkodai paham DKI Jakarta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi ini jelajah dan jaringan kita pertama kalinya gitu. Jelajah dan diskusi ringan. Jadi kami datang ke sini sebagai bagian daripada langkah pertama kami mencoba untuk berdiskusi dengan Ibu seputaran berbagai macam hal lah. Spesifiknya adalah hukum Bu ya. Tapi menariknya nanti kita bakalan bicara soal masalah isu-isu terkini yang kemudian sedang membuat Indonesia sedang booming lah gitu. Misalkan pada beberapa bulan lalu gitu ya, ada pengibaran bendera gitu ya. Di Inggris gitu ya. Apa namanya tuh? Bendera pelangi gitu. Iya, saya nggak tahu itu siapa yang gimana. Simbol ya. Padahal nggak tahu kita ini kontra ya. Nah, itu nanti bisa kontra. Nah, pun juga dengan mungkin persoalan-persoalan hukum lain, mungkin soal masalah honorer yang akan nantinya bakalan dihapuskan gitu ya. Dan tentu ini bakalan berefek pada menambah pengangguran. Pengangguran lagi gitu ya. Orang kita nyari kerja aja susahnya minta ampun gitu. Jadi dengan Bu Nurul teman-teman semua, dan ini adalah ketua Polhukam ya. Siap. Jadi kami bukan itu kementerian. Kalau kementerian itu Pak Mahfud. Ini Rizky. Ya, salam semuanya. Pada kesempatan hari ini kita juga ditemani oleh Bung Hamis. Beliau ini sudah melintang di dunia podcaster. Saingan dari Corbuzier dong. Undangnya itu ya, yang kawinan jenis itu ya. Siap. Nah, jadi ini program kita perdana kita lakukan hari ini, yaitu dengan nama jaringan, jelajah dan diskusi ringan. Tentunya ini kita akan banyak nanti berkunjung dan banyak memberikan edukasi seputar dunia hukum. Oke, yang pertama silakan. Jadi ini langsung aja nih Bu Nurul ya. Ibu Nurul dalam melihat Indonesia akhir-akhir ini yang kemudian berbagai macam persoalan hukum mulai muncul ini, bagaimana sebagai seorang nahkoda paham DKI gitu, Ibu melihat ini seperti apa? Ya, sebenarnya sejak dulu juga memang sudah terjadi ya masalah pergolakan hukum di Indonesia ya, diskriminasi, kriminalisasi hukum ya terhadap, atau ada kasus-kasus yang tidak ditangani gitu kan, atau ada kasus yang putusannya tidak adil bagi masyarakat gitu ya, seperti itu. Tapi ya karena memang dari dulu juga itu sudah terjadi ya, dan ada beberapa kasus yang orangnya kita sama-sama tahu nggak salah terus kemudian dihukum gitu kan, seperti itu karena alasan-alasan politis gitu kan dan lain-lain. Nah, karena itu sudah terjadi sejak dahulu ya, kalaupun sekarang terjadi itu jadi seperti apa ya, kayak sunatullah gitu loh terjadi di dunia hukum saat ini gitu ya. Jadi memang itu ya, dan ini memang membutuhkan effort masyarakat ya untuk mengawasi ya atau memonitoring masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya masalah hukum yang tidak pernah mencuat ke publik itu biasanya memang ya jadi ya hanya diperhatikan oleh pengunjung sidang aja gitu. Jadi di situ bisa muncul dugaan-dugaan ketidakadilan gitu ya. Tetapi kalau kasusnya memang muncul ke publik, diperhatikan masyarakat gitu ya, masyarakat menaruh effort yang sangat besar terhadap kasus itu, biasanya akan muncul keadilan. Malah ada gium ya, tanda kutip seperti ini. Kita daripada kita lapor ke polisi, mending lapor ke medsos gitu ya. Viral dulu. Jadi baru diperhatikan. Karena memang lembaga atau institusi itu lebih
memperhatikan ya ketika image-nya terganggu gitu ya, ketika masyarakat banyak pengaduan gitu. Itu case yang kemudian terjadi saat ini, Bu ya? Itu memang banyaknya memang seperti itu ya. Jadi umumnya begitu. Kayak gitu. Kalau paham Jakarta sendiri memang kita banyak menangani kasus yang sebenarnya secara substansi hukum kalau saya bilang sih hitam putihnya juga nggak jelas ya kasusnya, tetapi ya karena ada alasan-alasan politis tadi ya akhirnya ya itu tadi rawan kriminalisasi gitu ya, itu yang ditangani oleh beberapa waktu lalu ya, ada 2 kasus, yang satunya melibatkan Ustazah dan Habib lah ya, 2 hal itu ya. Jadi ya kasusnya sih sebenarnya nggak substansi sekali ya. Jadi misalnya kayak penyebaran hoax gitu ya, itu yang kemarin kan sempat booming tuh ya undang-undang ITE ya. Jadi itulah. Tapi alhamdulillah sih ya walaupun memang putusannya diputus bersalah, tapi alhamdulillah ya memang nggak lama-lama gitu lah penjaranya gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi menarik ya Bu ya, penegakan hukum, persoalan hukum di Indonesia ini untuk mendapat jalan keadilan itu mesti harus viral dulu gitu ya. Dapat respon publik dulu gitu ya. Diperhatikan lah oleh masyarakat. Penegak hukum itu dikata-katain dulu sama netizen. Ya. Jadi palu hakim itu ya itu bisa bergeser ya. Kalau kita lihat dari pandangan publik. Iya, waktu itu juga kita pernah mengajukan amicus curiae ya di PN Utara itu untuk kasusnya Basuki Cahayapurnama itu ya, kasus surat Al-Maidah itu ya. Jadi Paham Jakarta salah satu yang mengajukan itu ya, minta pertimbangan agar hukumannya berat gitu. Jadi ada juga yang memintakan amicus curiae bahwa itu kriminalisasi, minta diringankan, ada ya. Jadi namanya masyarakat kan pendapat ada pro dan kontra. Jadi kita itu kan bagian dari pengawasan publik ya. Jadi kita publik ikut mengawasi jalannya sebuah persidangan atau peradilan gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ya itulah tugas-tugas Paham itu nggak lepas dari itu ya, pengawasan. Gitu. Berarti di sini misalkan tadi ya perlu ya penting sekali peranan publik ini, walaupun kita tidak ikut serta dalam soal persidangan itu ya, tapi dengan bacaan persoalan hukum yang sedang disidangkan ini mendapat perhatian khusus juga dari kita untuk kasus-kasus tertentu ya. Tapi kalau kasus-kasus kayak narkoba ini biasanya kan itu nggak terlalu penting ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang memang publik perlu memperhatikan itu dan di sana terdapat ketidakadilan ya, tanda kutip ya, dalam sebuah putusan ya, bagi publik itu tidak adil gitu putusannya gitu kan. Nah itu pasti akan ada reaksi ya seperti itu gitu. Dan hak-haknya juga ada, hak publik atas itu. Selain daripada case-case misal penistaan agama semisal tadi ya, Pak Ahok misalkan pada beberapa tahun lalu, selain itu apa lagi? Korupsi misalkan ya? Ya ada beberapa, cuman kita waktu itu untuk kasus-kasus yang memang fokus kita ya, Paham ya, Pusat Advokasi Hukum dan HAM ya. Jadi memang kayak contohnya kemarin kasus ini ya, kasus yang yang di tol itu, yang penembakan itu ya, penembakan terhadap itu ya. Pengawalnya ya. Itu juga jadi diskusian kita gitu ya, seperti itu gitu kan. Ya memang kita nggak masuk sebagai atau kuasa hukum korban atau apa ya, jadi cuman kita ikut mengawasi dan juga kita melakukan diskusi-diskusi ya terkait itu gitu, seperti itu. Ya menarik ketika berbicara soal kasus penistaan agama tadi ya, sebenarnya dampaknya atau impactnya itu masih terjadi sampai sekarang Bu ya, masih terasa gitu, terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Kemudian juga ada kubu A mengkritik pemerintah, misalnya itu mereka saling laporkan, sering kriminalisasi, kemudian juga ada ketidakadilan misal dari aparat penegak hukum. Itu gimana sikap kita? Nah, kalau yang kemarin ya kebetulan yang dengan bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ya tentang ketenaga kerjaan itu, memang ada salah satu aktivis kemanusiaan juga yang menjadi klien Paham, itu memang dia membuat caption ya di Facebooknya gitu, karena itu kan akhirnya dipidanakan dengan melakukan penyebaran terhadap berita bohong ya, jadi penyebaran hoax gitu ya, seperti itu. Itu kan berarti adalah implikasi ketika masyarakat ingin mengkritisi sebuah kebijakan, terus kemudian akhirnya pembungkamannya itu ya mempidanakan gitu kan. Ya walaupun akhirnya berhenti sih, memang setelah itu jadi ancaman ya bagi demokrasi ya, sebenarnya sih menyedihkannya di situ, dan itu memprihatinkan ya dengan adanya kasus seperti itu. Dan gak cuma satu ya, ada beberapa kasus ya yang penangkapannya sama ya. Ya termasuk juga ada menteri melaporkan sipil kan? Iya, jadi ini kan hal-hal yang harusnya masyarakat didengar sih gitu ya. Dengar aja, nggak usah ada dilaporkan terus kemudian berarah pada kriminalisasi gitu kan. Kalau kami sih menganggap tetap kriminalisasi ya, karena kalau kita lihat substansi perkaranya ya, di sini negara apa sih yang dirugikan gitu ya. Potensi kerugiannya juga ada gitu ya, seperti itu gitu ya. Gitulah kira-kira.